Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar Faruqi, NPM 2201010074. Di video ini saya akan membagikan kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti kuliah kerja lapangan. Hari ini hari Minggu tanggal 12 Januari 2025, mahasiswa semester 5 program studi pendidikan agama Islam akan melaksanakan kuliah kerja lapangan atau KKL, dan sekarang ini sedang berkumpul di kampus 2 Yayan Metro dan sedang pelepasan oleh dekan FTIK yang kemudian akan memulai perjalanan. Setelah melanjutkan perjalanan, kita sudah sampai di Pelabuhan Bakauni dan saat ini melanjutkan perjalanan menggunakan kapal laut. Sungguh indah pemandangannya. Ini adalah bukti dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus. Sore ini kita makan di rest area apa? Tempatnya mana? Taman Sari. Apa? Taman Sari. Taman Sari. Makan sore di hari pertama setelah melewati Jakarta. Oke, kami habis dari rest area apa tadi? Habis batok ya guys ya. Akan melanjutkan perjalanan ke Yogyakarta dan sekarang ini pukul 19.30 kurang lebih. Tunggu. Pagi hari ini hari Senin, hari kedua kita berangkat KKL. Pagi hari ini kita sedang isoma, habis mandi, sholat subuh, lalu dilanjutkan dengan sarapan. Saat ini berada di rest area Klaten. Oke, hari ini baru saja sampai di Kampung Batik. Kampung Batik mana Mas sih? Giril Mulyo. Giriloyo. Giriloyo. Kami mengikuti kegiatan capacity building dengan tema pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian karya ilmiah dan juga mengikuti kegiatan spotlight session dengan tema mempersiapkan perencanaan pembelajaran berbasis teknologi. Teman-teman, di sini saya sedikit membagikan ilmu yang telah saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan capacity building dengan tema pemanfaatan teknologi dalam penyelesaian karya ilmiah. Jadi, ketika kita akan menyelesaikan sebuah karya ilmiah ataupun skripsi, kita bisa memanfaatkan AI seperti ChatGPT, Gemini, dan yang lain sebagainya. Namun, AI ini juga memiliki kelebihan dan kekurangannya. Ya pasti teman-teman, pasti semua itu memiliki kekurangan dan kelebihannya. Kelebihan AI ini tentunya memudahkan kita dalam mencari informasi, referensi, kemudian bisa membuatkan kerangka berpikir, kemudian juga bisa membantu kita membenarkan tata bahasa agar tidak acak-acakan. Namun kekurangannya ini menjadi tantangan mahasiswa. Apa tantangannya? Dengan ChatGPT ini kita sebagai mahasiswa harus lebih berpikir kritis agar skripsi ataupun karya ilmiah kita yang dibantu oleh ChatGPT ini tetap terjaga orisinalitasnya dan terhindar dari plagiasi. AI juga ini dapat kita jadikan sebagai alat bantu kita untuk segera menyelesaikan karya ilmiah ataupun skripsi kita. Ketika nantinya kita akan menyusun skripsi, tentunya kita juga harus mencari sebuah permasalahan yang terjadi, karena skripsi itu adalah
langkah pun atau upaya kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan itu yang dilakukan secara sistematis, begitu ya teman-teman. Jadi permasalahan itu terjadi ataupun ada karena ketidaksesuaian antara teorinya dan faktanya. Secara teori guru seharusnya dapat mengelola kelas, namun pada kenyataannya guru itu tidak dapat mengelola kelas. Itu bisa dijadikan sebuah permasalahan untuk dicari permasalahannya, kemudian diberikan solusinya. Kemudian juga permasalahan ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada permasalahan secara praktis dan juga secara teoritis. Secara praktis ataupun secara praktiknya, misal guru hanya menggunakan metode ceramah saja sehingga kelasnya sunyi, murid-muridnya ngantuk. Lalu dicarilah solusinya apa, seperti misalnya bermain role playing ataupun yang lain sebagainya. Itu yang permasalahan secara praktis. Kemudian secara teoritis, misalnya apakah uang saku siswa itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa? Itu kan belum terbukti sampai sekarang dan belum ada jurnal ataupun penelitian yang membuktikan hal itu. Itu hanya contoh saja. AI juga dapat membantu kita dalam menemukan kerangka berpikir ataupun alur yang lebih jelas. Tapi juga AI ini tidak dapat menutup kemungkinan ada kalimat-kalimatnya yang rancu ataupun tidak jelas, seperti itu ya teman-teman. Contoh pemanfaatan AI dalam membantu kita dalam menyelesaikan karya ilmiah ataupun skripsi, ya kita bisa menggunakan ChatGPT ataupun yang lainnya. Kalau saya pribadi sering menggunakan ChatGPT ya. Contohnya ketika kita ingin mencari sebuah permasalahan, ya tinggal kita ketik di ChatGPT itu, misalnya tolong berikan 10 permasalahan yang terjadi di sekolah. Kita cari permasalahannya itu, kemudian apa yang kira-kira memang permasalahan itu juga terjadi di baik di lingkungannya teman-teman maupun ya di di sekitar rumah teman-teman lah, intinya seperti itu. Di bidang pendidikan seperti itu. Dengan permasalahan-permasalahan itu bisa menjadikan sebuah ide kita dalam menyusun skripsi itu, teman-teman. Jadi selain mencari permasalahan, juga AI ini bisa membuat bagaimana nanti alurnya, apa yang harus kita cari di lapangan, apa solusinya dari permasalahan itu, seperti itu teman-teman. Jadi AI ini sangat membantu kita memang dalam menyelesaikan karya ilmiah ataupun skripsi. Namun juga harus diwaspadai ketika kita menggunakan AI, kita juga harus bisa berpikir kritis agar bisa tetap menjaga koorisionalitas dan terhindar dari plagiasi, begitu teman-teman. Di sini saya sedikit mereview ataupun sedikit membagikan ilmu yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan Spotlight Session dengan mempersiapkan perencanaan pembelajaran berbasis teknologi. Jadi perlu kita ketahui bahwa AI itu merupakan kecerdasan buatan. AI itu merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk meniru perilaku manusia. Ada banyak sekali jenis AI ya teman-teman. Namun yang pernah saya pakai itu hanya ChatGPT, Gemini, dan AI yang membuat video, apa itu saya lupa. AI ini banyak jenisnya seperti yang sudah saya katakan.
Namun ada satu AI yang di situ adalah dapat dikatakan induk ataupun pasar, karena di satu AI itu isinya itu terdiri dari banyak AI, yaitu namanya AI Exploria atau Exploria AI, seperti itu. Apa sih teman-teman, di zaman sekarang ini kita perlu memanfaatkan ataupun bersinergi dengan AI, karena dengan adanya AI ini dapat membantu kita ataupun dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah tugas. Contohnya seperti mempersiapkan perencanaan pembelajaran ini yang saat ini kita bahas. AI ini juga dapat dikatakan sebagai asisten super kita, karena AI ini dapat membantu kita 24 jam. Dalam artian ketika kita mencari sesuatu ataupun mencari sebuah informasi, ketika kita mencari di AI, contohnya seperti ChatGPT, itu akan langsung ketemu jawabannya. Selain itu AI juga murah teman-teman, dan juga memang ada yang gratis seperti ChatGPT, itu termasuknya gratis. Dalam kaitannya mempersiapkan perencanaan pembelajaran berbasis teknologi, peran guru dan dosen itu yang pertama tentunya harus memiliki situs AI yang diperlukan. Kita bisa memilih AI yang gratis maupun yang berbayar. Namun pasti juga ada kelebihan dan kekurangannya teman-teman. Kalau kita menggunakan yang berbayar, tentunya itu tingkat kepintaran ataupun tingkat wawasannya itu lebih luas daripada yang gratis, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua perannya adalah tentunya memberikan perintah ataupun tugas kepada kepada AI tersebut, contohnya seperti ChatGPT. Kemudian peran AI itu tentunya membuat tugas ataupun konten sesuai yang telah kita suruh ke AI itu. Kemudian yang kedua tentunya AI ini bekerja secara maksimal, ya tentunya tetap ada batasannya teman-teman. Kemudian kaitannya dengan pemanfaatan AI untuk pembelajaran. Yang pertama, AI ini dapat kita jadikan sebuah bantuan dalam mencari ide. Kemudian dari adanya ide itu, yang kedua kita membuat perencanaan. Dari adanya perencanaan itu, kemudian kita membuat konten pembelajaran ataupun modul. Kemudian yang keempat membuat tugas, dan yang terakhir tentunya membuat penilaian. Hari ini membatik. Ini adalah proses ketika kita melaksanakan pembuatan batik. Ini adalah hasil dari proses membatik tadi teman-teman, dan hasilnya bagus-bagus, dan dari teman-teman lainnya juga bagus. Malamnya kita melakukan talk show, yaitu langkah awal Scopus for Student menuju publikasi global dan langkah-langkah atau kiat-kiat mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Di sini saya sedikit berbagi pengalaman ataupun mungkin mereview setelah mengikuti talk show yang bertema langkah awal Scopus for Students menuju publikasi global, dan juga kiat-kiat atau langkah-langkah mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Kita fokus dulu ke langkah awal Scopus for Student menuju publikasi global. Saat pertemuan kemarin oleh pemateri diberikan ilmu mengenai
publikasi jurnal ilmiah. Ya mungkin seperti Scopus. Namun Scopus ini dia itu jangkauannya ke internasional ya teman-teman. Jadi ketika kita ingin mempublikasi jurnal di Scopus, kita harus berada di tingkat yang memang kita itu dapat menemukan sebuah nilai kebaruan yang sebelumnya belum pernah ditemukan, seperti itu teman-teman. Dan juga lebih lebih maksimal lagi dalam penataan kalimat, tata bahasa, dan yang lain sebagainya. Kemudian dalam pelatihan kemarin itu difokuskan pada pempublikasian di Sinta 2 dan 3 begitu. Belum mengarah ke Scopus karena memang Scopus ini itu lebih bahasanya mungkin lebih ketat ya daripada Sinta, karena memang Scopus itu tingkatnya di atas Sinta seperti teman-teman. Jadi memang dijelaskan bahwa ketika kita akan mempublikasi sebuah jurnal ataupun mungkin karya ilmiah lainnya, kita harus menemukan nilai-nilai kebaruan yang belum pernah diteliti oleh orang lain, seperti itu. Kemudian juga dalam tata bahasa, kemudian kalimat-kalimat yang digunakan itu tentunya yang saling berkaitan dan juga dapat dipahami oleh pembaca, seperti itu. Kenapa kemarin kok difokuskan hanya di Sinta? Ya karena kalau membahas Scopus saat itu memang belum di tahap kita saat itu, jadi memang belum dijelaskan secara jelas, tapi hanya dijelaskan mengenai publikasi di Sinta 2 dan 3 seperti itu. Kemudian mengenai langkah-langkah mendapatkan beasiswa S2 dan S3. Semua manusia ini memiliki potensi teman-teman. Memiliki potensi dalam artian dia itu bisa memilih untuk menjadi baik maupun menjadi buruk. Dari yang telah disampaikan oleh pemateri itu, beliau memberikan sebuah kisah hidupnya, bahwa beliau dulu memang kalau tidak salah setelah lulus kuliah S1 atau lulus SMA, saya lupa teman-teman, itu beliau kalau tidak salah bahasanya putus sekolah dulu, mencari pengalaman lah ibaratnya seperti itu. Kemudian dia memiliki tekad lagi untuk melanjutkan kuliahnya di S2 dan di S3. Ya beliau mencari peluang yang ada, beliau mencari informasi-informasi, kemudian dengan adanya informasi-informasi itu beliau mencari dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang seperti itu teman-teman. Ya pastikan namanya beasiswa juga pasti ada persyaratannya, entah itu mungkin ijazah mungkin, ataukah TOEFL ataukah dan yang lain sebagainya seperti itu. Kemarin pada pertemuan itu memang beliau lebih memberikan motivasi dan semangat kita bahwa semua orang itu bisa loh mendapatkan beasiswa S2 dan S3, asalkan memang dia itu memiliki kemauan untuk melanjutkan di perguruan tinggi. Karena kalau sudah ada kemauan, pastinya dia akan berusaha, ataupun siapapun mungkin akan, bukan mungkin,
pasti akan berusaha untuk mendapatkan apa yang dia mau, seperti itu. Kita sebagai mahasiswa ini juga harus memanfaatkan peluang-peluang yang ada, khususnya beasiswa ini, teman-teman. Karena ya beasiswa ini kan tentunya meringankan beban biaya kita kuliah tentunya kan. Siapa yang nggak mau mendapatkan beasiswa seperti itu, teman-teman. Oke, mungkin itu yang saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke selanjutnya. Oke, pagi ini hari Selasa, hari ketiga kita KKL. Saat ini sedang berada di Five Hotel. Agendanya pagi hari ini kita akan mengunjungi UMKM kaos gareng. Ya. Ini adalah proses penyablonan menggunakan mesin untuk membuat motif ataupun tulisan di kaos, dan ini nantinya akan bertuliskan Jogja. Ini juga merupakan proses penyablonan namun manual. Setelah itu kami rombongan melakukan pariwisata di Pantai Parangtritis. Kemudian sore harinya kita berwisata di Obelixia View yang Masya Allah pemandangannya bagus sekali. Hari berikutnya kami berwisata belanja di Bakpia Yogyakarta, di Bakpia Patok 25. Selain bakpia, di sini juga ada jajan-jajanan lainnya yang tentunya enak. Hari ini hari Rabu, kita berwisata ke Malioboro. Di sana ada Bank Indonesia, di sini juga ada Bank Indonesia. Bangunannya megah. Setelah itu kami dan rombongan berwisata dan edukasi sejarah di Candi Prambanan. Dan di sini juga ramai dan juga ada beberapa turis yang mengunjungi Candi Prambanan ini ya. Setelah itu kita melanjutkan wisata religi sekaligus sholat di Masjid Syekh Zayed Solo. Masya Allah, bagus sekali, megah bangunannya. Ini adalah tampak bangunan Masjid Syekh Zayed Solo dari dalam. Dan ini Masjid Syekh Zayed Solo dari luar ruangan. Keesokan harinya kita berwisata religi sekaligus sholat subuh di Masjid Al-Jabar Bandung, dan ini di dalam masjidnya. Masya Allah, bagus sekali. Ini tampak Masjid Al-Jabar dari luar. Masya Allah. Oke, hari ini hari Kamis, kami berwisata ke Jatinangor Park. Setelah itu kami berwisata di Cibaduyut Raya, dan di sini memang pusatnya sepatu.
Setelah dari Cibaduit Raya, kami melanjutkan perjalanan menuju Lampung. Kami menyeberangi pelabuhan lagi, menaiki kapal laut. Kemudian kami melanjutkan perjalanan hingga sampai di IAIN Metro Kampus 2 dengan selamat. Itulah kegiatan yang saya lakukan selama mengikuti kuliah kerja lapangan ataupun KKL. Semoga dapat bermanfaat bagi pribadi saya sendiri dan semoga juga dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa yang mengikuti kuliah kerja lapangan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.